Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yosef Henry Gumilang dan rekan saya. Saya Andri. Saya Herdi. Saya Dede. Saya Farid. Pada hari ini kita ingin berbagi tentang pengalaman kita, bagaimana kita menagih anggota yang lancar dan anggota yang bermasalah. Dan saya pun ingin menanyakan rekan-rekan bagaimana kita ketika bertemu dengan anggota yang bermasalah dan anggota yang lancar. Kira-kira menurut Pak Farid, orang yang lancar seperti apa sih Pak? Orang yang lancar itu ya seperti pembayaran waktu itu sesuai dengan apa ya Pak ya? Karakternya bagus gitu Pak. Terus dari usaha juga bagus. Insya Allah pembayaran juga pasti bagus Pak. Jika dia membayar tepat waktu. Sedangkan kalau misalkan bagi orang yang suka menunda pembayaran, bisa juga itu akan mempengaruhi kepada usahanya atau rezekinya gitu Pak. Itu sih saya lihat Pak. Oke, terima kasih Pak Farid. Selanjutnya Pak Dede, pengalaman Pak Dede menemui anggota yang bermasalah dan yang lancar, bagaimana Pak? Kalau menurut hemat saya yang lancar itu orang yang bayar tepat waktu, bahkan ada yang sebelum tanggalnya. Nah kalau untuk yang kategori tidak lancar, dilihat dari karakter dan jenis usahanya Pak. Ada juga kesalahan dari alokasi pembiayaan, sehingga dia menunggu pembayaran dari pihak ketiga untuk dibayarkan ke pihak bank. Oke, terima kasih Pak Dede. Selanjutnya Pak Herdi. Kalau menurut saya sih pertama ya benar kata teman-teman, jadi karakter dulu Pak. Habis itu dari segi usaha Pak itu mempengaruhi. Kalau misalkan dari manajemen keuangannya bagus, insya Allah dari untuk pembayaran ke kantor juga kan bagus Pak. Dari segi usaha juga ngaruh Pak. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Herdi. Selanjutnya Pak Andri, bagaimana? Kalau dari saya Pak ya, kalau misalkan untuk anggota lancar itu tentu saja pembayarannya tepat waktu gitu Pak. Jadi untuk pembayaran dan juga konfirmasi pembayarannya dia sudah dahulu ketika sebelum tanggal jatuh tempo. Untuk anggota tidak lancar sendiri sebenarnya semua itu dari seperti yang teman-teman bilang dari karakter. Kalau misalkan memang dia mementingkan hutang pasti lancar gitu Pak. Walaupun dia usahanya susah bagaimana gitu. Tapi kalau memang karakter dia sudah dari awal akadnya sudah niatnya nggak benar gitu Pak ya, seperti penyalahgunaan tadi alokasi dana gitu. Itu biasanya pada saat pembayaran tersendat-sendat Pak. Jadi balik lagi dari niat sama karakter usaha juga ngaruh sih. Oke. Terima kasih Pak Andri. Begitulah identifikasi dari rekan-rekan. Nanti selanjutnya kita juga meminta pendapat dari Pak Jai bagaimana anggota yang lancar dan anggota yang bermasalah. Apa sih penyebabnya? Bisa dijelaskan Pak Jai? Baik, untuk kita bermasalah biasanya terbagi udah dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah pertama kitanya yang menggagal analisis atau kitanya yang memang memberikan atau menyalahgunakan kekuasaan terkait masalah survei tadi. Jadi tadi faktornya bisa jadi salah analisa atau memanipulasi data. Itu bisa terjadi. Yang kedua adalah faktor eksternalnya. Eksternal itu faktor luar yang memang terjadi di anggota. Bisa jadi karena dia faktor eksternalnya dari usaha, terus kemudian atau memang dia yang tadi yang disampaikan oleh Pak Andi terkait masalah penyalahgunaan alokasi yang harusnya tadi modal usaha digunakan untuk konsumtif. Itu sangat rawan sekali atau riskan sekali dan pasti timbulnya akan bermasalah karena tadi ya kalau misalkan dipakai untuk konsumtif kemungkinan uang itu tidak berputar gitu, dan dia untuk cash flow-nya untuk menarik uang kembali itu agak sulit gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Jai. Begitulah dari identifikasi dari teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia marketing, khususnya bagaimana kita menagih anggota yang lancar dan anggota yang bermasalah. Tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa faktor, salah satunya diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Kalau kita mengutip dari sebuah hadis, dijelaskan al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Jadi kalau misalkan kita sudah amanah, baik internal maupun eksternalnya, rezeki itu akan datang sendiri tanpa harus kita minta. Dan sebaliknya bagi orang yang sudah berkhianat gitu, rezeki itu tidak akan datang, melainkan yang datang adalah kefakiran. Sudah jelas sekali bahwa orang yang amanah baik di lembaganya, mereka karirnya akan bagus. Dan sebaliknya, ketika SDM-nya sudah tidak amanah, suatu saat pasti akan ketemu.
ketemu apa keburukannya, sehingga apa yang resikonya adalah diberhentikan dan lain sebagainya gitu. Nah itulah tanda yang orang tidak amanah. Bahkan karirnya pun tidak bagus karena sudah berkhianat. Dan begitu juga untuk anggota yang berkhianat, yang tidak mau membayar hutangnya tepat waktu, usahanya pun akan dipersulit gitu. Dan kita pun sudah mengetahui juga bahwa hadis yang menjelaskannya, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu islafaha aslafallahu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain atau ia berhutang, ia ingin membayarkannya, Allah yang akan membantu membayarkannya. Dan barang siapa yang mengambil harta orang lain atau ia berhutang, ia ingin membinasakannya, Allah akan membinasakan usahanya. Jadi tidak heran ketika saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, mereka ada masalah. Coba saya tanya, ada hutang atau tidak? Pasti mereka punya hutang, dibayar atau tidak? Pasti mereka tidak membayar. Nah itulah penyebabnya. Ketika mereka hanya ingin berhutangnya, namun tidak ingin membayarnya. Dan ketika sudah ada niat di awal, Allah akan menghancurkan usahanya. Banyak sekali anggota kita yang seperti itu. Dan kemudian ketika ada anggota yang lancar, mereka emang sudah ada willingness to pay-nya itu ada, kemudian ability to pay-nya itu ada. Willingness to pay itu ada apa? Artinya adalah kemauan untuk membayar. Dan kemudian ability to pay-nya itu apa? Artinya kemampuan untuk membayar. Jadi yang berhutang, mereka sudah harus memikirkan, saya itu mau berhutang dan saya mampu untuk membayar hutangnya. Tentunya harus mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai penghasilan. Begitu. Dan inilah saya kira sudah cukup. Ini berbagi pengalaman kita tentang hutang piutang bagi anggota yang lancar dan anggota yang bermasalah berdasarkan fakta yang di lapangan yang ditemukan oleh rekan-rekan Pak Farid, Pak Dede, Pak Jai, Pak Herdiana, dan Pak Andri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.